Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Oke teman-teman semua, sebelum kita masuk materi, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk materi. Hari ini kita akan belajar 3 poin. Yang pertama yaitu faktor terjadinya keragaman bangsa Indonesia. Yang kedua, karakteristik suku-suku bangsa di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu sikap menghadapi keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama, faktor terjadinya keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama adalah adanya faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa, berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian, Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. Jadi, letak Indonesia itu karena berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga menyebabkan Indonesia itu beragam karena terletak di jalur persimpangan transportasi laut. Yang kedua yang menyebabkan Indonesia beragam adalah karena faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya pencampuran budaya asing akibat kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat sehingga tercipta budaya baru. Jadi ketika masa penjajahan, karena Indonesia lama dijajah, sehingga budaya-budaya asing itu masuk ke Indonesia dan berbaur dengan masyarakat lokal, sehingga tercipta budaya-budaya baru di Indonesia. Yang ketiga adalah karena adanya faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau, mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau yang terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lain. Karena memang Indonesia banyak pulau-pulau, sehingga antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu sulit berhubungan. Selanjutnya adalah karakteristik suku-suku bangsa di Indonesia. Indonesia itu banyak sukunya, banyak suku, sehingga karakteristik setiap suku itu berbeda-beda. Beberapa organisasi kepemudaan yang menjadi peserta dalam Kongres Pemuda dinamakan seperti suku bangsa di Indonesia. Organisasi tersebut antara lain Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, dan lain-lainnya. Jadi penamaan kepemudaan tersebut berdasarkan dari daerah mana, gitu. Karena dia orang Jawa, maka nama organisasinya adalah Jong Java. Gitu. Karena orang Sumatera, Jong Sumatera. Gitu. Jadi organisasi-organisasi kepemudaan itu dinamakan berdasarkan dari daerah masing-masing. Berikut merupakan beberapa hal yang dapat membedakan antar suku bangsa. Kenapa suku-suku di Indonesia berbeda-beda? Yang pertama, karena perbedaan bahasa. Setiap suku bangsa tentunya mempunyai bahasa daerah yang menjadikannya ciri khas bagi suku bangsa tersebut. Misalnya suku Batak menggunakan bahasa Batak, suku Jawa menggunakan bahasa Jawa, dan suku Bugis menggunakan bahasa Bugis. Jadi perbedaan bahasa itu yang menyebabkan
perbedaan antar suku bangsa. Yang paling terlihat ya, itu adalah perbedaan bahasa. Orang Sunda dengan orang Jawa beda bahasanya gitu. Terus yang kedua adalah perbedaan ciri fisik. Setiap suku mempunyai ciri fisik yang berbeda-beda. Misalnya ciri fisik suku Aceh berbeda dengan ciri fisik suku Alor di Nusa Tenggara Timur. Jadi bisa dilihat juga dari fisiknya antara orang Aceh dengan orang Papua, dengan orang NTT, dengan orang Sunda, itu berbeda ciri fisiknya. Kalau kita lihat ciri orang timur, agak ketimuran, itu biasanya rambutnya ikal gitu ya. Beda dengan orang Sunda atau orang Jawa yang kebanyakan rambutnya adalah lurus. Selanjutnya yang ketiga adalah perbedaan adat istiadat, kesenian dan budaya. Setiap suku bangsa tentunya mempunyai adat istiadat dan budaya yang khas yang berbeda dengan suku lainnya. Jadi perbedaan adat tiap suku bangsa itu berbeda, dan itu yang menjadi ciri khas dari suku bangsa tersebut. Nah, karena kita memiliki suku bangsa yang beragam, yang banyak sekali, tentunya kita harus memiliki sikap bagaimana suku-suku tersebut tidak terpecah belah. Kita harus mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sikap cara kita menghadapi keragaman dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, tidak mencela setiap tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat yang berbeda dengan kita. Jadi, walaupun ada tradisi yang berbeda dengan kebiasaan kita, itu kita tidak boleh mencelanya, karena itu adalah salah satu faktor kekayaan Indonesia. Yang kedua adalah mendukung setiap kegiatan tradisi masyarakat. Tradisi-tradisi yang ada di masyarakat kita dukung untuk pelestarian adat tersebut atau budaya masyarakat tersebut. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan setiap suku bangsa. Kita tidak boleh membedakan antara suku Jawa, Sumatera, Batak maupun suku Papua, karena kita satu, yaitu Indonesia. Selanjutnya adalah tidak membangga-banggakan suku bangsa sendiri. Jadi kita tidak boleh sampai mengucilkan suku bangsa orang lain. Nah, itu mungkin materi pada hari ini. Silahkan tugasnya kalian kerjakan yang ada di file PDF. Terima kasih buat teman-teman semua sudah menyimak penjelasan Bapak. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.